Pada zaman dahulu kala, di tanah Sumatera, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Toba adalah seorang petani yang rajin dan sering memancing di sungai untuk mencari ikan sebagai bahan makanan. Suatu hari, saat memancing, ia menemukan sesuatu yang luar biasa. Seekor ikan besar berwarna emas. Namun, ikan ini bukan ikan biasa, melainkan seorang perempuan yang dikutuk menjadi ikan. Perempuan itu bernama Mina. Disinilah kisah cinta mereka dimulai. Toba, apa yang kau tangkap kali ini? Kamu sangat bersemangat memancing. Tunggu dulu si Pohan, ini bukan tangkapan biasa. Wah, ini bukan ikan, ini manusia. Jangan bunuh aku, Tuan. Aku adalah boru si gale-gale yang diubah menjadi ikan. Apa? Ikan ini bisa berbicara. Jangan ceritakan hal ini kepada siapapun. Kita tidak ingin menyusahkan orang lain. Jika kamu mau membawaku pulang, janji jangan pernah mengatakan siapa aku sebenarnya. Setelah membawa Mina ke rumahnya, Toba menyadari bahwa ikan itu berubah menjadi perempuan cantik. Mina pun bercerita bahwa ia sebenarnya adalah baur segala-gala yang dikutuk menjadi ikan. Toba yang terpesona akhirnya menikahi Mina. Tapi dengan satu syarat, Toba harus berjanji untuk tidak pernah mengungkapkan rahasia asal-usul Mina kepada siapapun. Mereka pun hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Samosir. Kenapa kamu pergi memancing dengan si Pohan sepanjang waktu? Karena aku bekerja untuk menghidupi keluarga kita. Kita harus berjuang demi rumah ini. Toba, ini tentang istrimu. Masyarakat mulai mengetahui asal-usulnya. Aku tidak peduli, Toba. Itu hanya gosip dari mulut orang. Tidak masalah apa kata orang. Jika kita bahagia, itu udah cukup. Tahun pun berlalu. Toba dan Mina hidup bahagia bersama Samosir. Namun, kehidupan tenang mereka mulai terganggu oleh gosip para tetangga. Penduduk desa mulai mencurigai asal-usul Mina yang misterius. Mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dari perempuan itu, karena tak seorang pun mengenalnya sebelum ia menikah dengan Toba. Desas-desus mulai menyebar, mengancam kebahagiaan keluarga kecil mereka. Kenapa ya istri Toba ini selalu dirumorkan bukan berasal dari desa kita? Memang begitu, sejak awal kita tidak pernah tahu asal-usulnya dan pasti ada yang bilang dia adalah baru si gale-gale. Benar, sepertinya ada yang disembunyikan. Jangan kita bicarakan seperti itu kepada orang lain. Kita harus saling mendukung. Di tengah gosip yang menyebar di kalangan penduduk desa, anak-anak yang tidak tahu kebenaran mulai mengejek Samosir. Mereka bertanya tentang asal-usul ibunya yang membuat Samosir merasa bingung dan terluka. Di usia yang masih muda, Samosir tidak mengerti mengapa orang-orang di sekitarnya berbicara buruk tentang ibunya. Ejekan dan hinaan dari teman-temannya membuat Samosir merasa terasing dan lari pergi ke rumahnya. Di halaman desa, Samosir sedang bermain sendirian ketika sekelompok anak-anak desa mendekatinya. Samosir, kamu tahu nggak? Kami dengar kabar aneh tentang ibumu. Iya, katanya ibumu bukan manusia, tapi ikan yang berubah menjadi perempuan. Apa itu benar? Apa yang kalian bicarakan? Jangan berkata seperti itu tentang ibuku. Marah Samosir, kalau ibumu memang manusia biasa, kenapa tidak ada yang mengenalnya sebelum dia datang ke desa ini? Mungkin dia menyembunyikan sesuatu. Jangan-jangan kalian juga bukan manusia. Kalian tidak tahu apa-apa. Ibuku adalah ibu yang baik. Sampainya Samosir di rumahnya. Samosir yang penasaran akhirnya bertanya kepada ibunya tentang kebenaran gosip tersebut. Mina hanya bisa menangis mendengar pertanyaan anaknya, karena ia tahu janji yang pernah dibuat dengan Toba telah dilanggar. Kabar ini sampai kepada Toba, yang akhirnya tidak mampu menahan amarahnya dan mengungkapkan rahasia Mina kepada Samosir. Ibu, apa yang dikatakan teman-temanku benar? Apakah ibu sebenarnya adalah ikan? Ibu sedih mendengarnya. Jadi jangan bertanya seperti itu lagi ya Samosir. Ibu sudah meminta Yamo berjanji untuk tidak membicarakannya. Kenapa kamu membawa ini ke anak kita? Kita tidak ingin mengungkapkan rahasia ini.
Mina merasa sangat terpukul. Janji yang seharusnya dipegang teguh oleh Toba telah dilanggar. Dengan hati yang hancur, Mina pergi meninggalkan rumah menuju sungai tempat asalnya dulu. Saat Mina melompat ke air, sesuatu yang mengerikan terjadi. Air mulai meluap, memenuhi desa, membawa banjir besar yang menggenangi seluruh tanah. Desa itu mulai tenggelam, dan kutukan yang telah dijanjikan menjadi kenyataan. Desa yang dulu ramai berubah menjadi sebuah danau besar yang kita kenal sekarang sebagai Danau Toba. Orang-orang ini menangis pada Tuhan. Jika istri Toba benar-benar berusi gale-gale, itu artinya kita telah melanggar batas. Toba, kenapa kau tega memperlakukan istrimu yang berasal dari keluarga manusia seperti itu? Karena janji dilanggar, maka desa ini akan menjadi Danau Toba. Sementara itu di sisi lain, ada seorang Toba yang sedang menyesali perbuatannya. Maafkan aku, Mina. Aku telah mengkhianati janji kita. Toba yang menyadari kesalahannya hanya bisa menangis dan menyesal di tepi danau bersama anaknya. Ia menatap danau yang terbentuk yang menjadi saksi bisu atas cintanya yang hancur dan janji yang dilanggar. Kini, danau itu menjadi pengingat bagi semua orang akan cerita cinta dan pengkhianatan yang mengubah nasib sebuah desa. Ayah, kenapa kau berkata seperti itu kepada ibu? Jangan melakukannya lagi. Aku sungguh menyesal, anakku. Aku mengingkari janjiku kepada ibumu. Jika aku salah, biarlah aku yang menebus kepada Tuhan. Cinta dari Borusi Gale-Gale sangat dalam. Kita semua menyesal sekarang, tapi semua sudah terlambat. Inilah legenda Danau Toba, danau yang terbentuk dari cinta yang terhianati. Hingga hari ini Danau Toba menjadi saksi akan janji yang dilanggar dan kutukan dari cinta yang dilukai. Hingga kini, legenda Danau Toba masih hidup dalam cerita rakyat. Danau Toba menjadi salah satu danau terbesar di dunia, dan di tengahnya terdapat sebuah pulau kecil yang diberi nama Pulau Samosir untuk mengenang anak Toba dan Mina. Legenda ini mengajarkan kita tentang pentingnya menepati janji dan tidak mengkhianati cinta. Inilah kisah yang akan selalu diingat dan diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran bagi kita semua.